pendukung yang kalian pakai untuk mengembangkan sistem ini, apa namanya, sampai dengan software yang kalian butuh untuk pengembangan aplikasi baik antarmuka ataupun untuk perancangan database-nya ya. Lalu ini untuk middleware-nya itu kalian gunakan yang apa, dan DBMS-nya ini mengenai database-nya itu kalian mau pakai software yang mana untuk mengembangkan DDL-nya, seperti itu ya. Lalu berkaitan dengan enterprise-nya atau sistem yang digunakan untuk mengembangkan enterprise-nya, kalian mau pakai model apa? Apakah model ERP, CRM, SCM dan seterusnya ya. Ini semua tergantung dari sistem yang kalian bangun itu tujuannya untuk apa. Ya. Kalau ini berkaitan dengan bisnis automatic business, maka sistem enterprise ini bisa kalian tentukan modelnya. Tetapi kalau Ibu lihat dari contoh-contoh kasus yang kalian angkat, ini tidak sampai ke tahapan ini sepertinya. Oke, next kita lihat dulu. Jadi ada integrasi basis data dan AI dalam sistem informasi ya. Jadi kalian bisa pakai model-model jenis basis datanya itu yang paling umum adalah relational database ini ya. Karena kita masih pada tahapan membuat relasi antar tabel ya. Jadi biasanya pakai MySQL. Ini kalau sudah lebih ke antarmuka yang berbasis objek dan bukan tidak mengindahkan, tapi tidak melihat relasi atau integrasi tabel berdasarkan data atau field, maka bisa pakai NoSQL. Dan selanjutnya ada key value store dan data warehouse. Kalau data warehouse ini biasanya digunakan untuk melakukan analytical ya, atau analisis data pada business intelligence seperti itu. Jadi ini sudah lebih luas. Nah kalau kita di perkuliahan ini kita mungkin fokusnya ke model relational database ini. Oke. Nah selanjutnya ini dukungan dari AI dan machine learning dalam pengembangan sistem informasinya. Jadi kalian bisa gunakan AI atau machine learning untuk melakukan beberapa ini ya, fungsionalitas dari sistem tersebut. Misalnya untuk layanan pelanggan otomatis itu berarti bisa adopsi chatbot dan virtual account-nya. Kemudian ada peramalan, dan kalau misalnya itu berkaitan dengan peramalan dan permintaan serta risiko, maka pakai analitik prediktif. Tapi sekali lagi kita kembali ke rank atau scope dari tugas kita adalah untuk merancang satu atau mengembangkan sebuah sistem yang bisa membantu pengambilan keputusan, sehingga yang ini seperti ini mungkin akan kalian pelajari nanti di RPL mungkin ya, rekayasa perangkat lunak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu ini evolusi perkembangan teknologi ya. Sudahlah ya, ini artinya perkembangan teknologi informasi sejak komputer itu digunakan sampai dengan sistem informasi yang sangat canggih saat ini ya, di era digital ini, dia perkembangannya seperti apa. Itu kalian bisa pelajari nanti. Ada di materi komputer dasar biasanya nih, sama arsitektur komputer. Nah, jadi kita melihat tren TI dan peluangnya di Papua. Oke. Nah, kalau melihat peluang di Papua itu yang kemarin Ibu minta kalian ambil data atau kalian lihat peluang di mana kalian bisa kembangkan sistem. Jadi kalau anak sistem informasi biasanya kita kalian lihat ada masalah di mana, cari masalah. Kalau tidak ada masalah, bikin masalah, begitu ya. Jadi lihat tren TI masa depan itu serta peluangnya di Papua sepertinya cukup tinggi ya, cukup besar peluangnya. Tapi ya kembali lagi kita harus melihat nilai dari fungsionalitas serta level penerapannya.
karena itu berkaitan dengan budaya organisasi, ya. Untuk penerapan sistemnya itu kita harus bertabrakan dengan budaya organisasi, artinya apakah orang bisa menerima perubahan atau tidak. Nah, itu masalah terbesarnya di kita. Jadi trennya itu sekarang lagi banyak sekali, bahkan skripsi mahasiswa pun lebih banyak sudah mengarah ke Internet of Things ini, IoT. Ya, sedikit saja yang mungkin bicara tentang big data dan analitik. Kemudian blockchain ini juga belum terlalu banyak, ya. Kemudian yang berkaitan dengan simulasi-simulasi ini ada AR dan VR, ini biasanya untuk multimedia ya, untuk gaming dan segala macam. Kemudian ada yang namanya edge computing, ini biasanya digunakan untuk kelola data. Intinya yang untuk menganalisis data, ya. Lalu yang terakhir ini quantum computing, ini menyelesaikan masalah yang kompleks yang tidak terpecahkan dengan komputer klasik. Nah, yang kita kerjakan ini masih belum sampai ke masalah yang kompleks, ya. Masih bisa dipecahkan dengan komputer klasik. Oke. Next, ini adalah latihan soal, tapi ya kalau di kelas mungkin kalian harus kerjakan, ya. Tapi nanti kita next saja dulu, kita lihat ke aplikasi dan fungsinya. Aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Nah, jadi fungsi dan level organisasi itu saling berkaitan. Aplikasi ini diterapkan di level mana, maka fungsinya itu disesuaikan dengan level tersebut. Untuk jelasnya kalian bisa baca di materi yang Ibu kirim, ya. Jadi organisasi modern itu kita katakanlah seperti contoh kasus yang kalian ambil, misalnya di rumah sakit Dian Harapan ataupun di sekolah menengah tertentu, ya. Kita melihat organisasi sebagai organisasi modern, yaitu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem atau fungsi yang saling berinteraksi. Jadi di sini SI atau sistem informasi berperan sebagai integrator yang memastikan aliran informasi yang tepat ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi ingat, sistem yang kalian bangun nanti itu harus berperan sebagai integrator, ya, yang memastikan aliran informasi yang tepat ke orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jadi tidak boleh terlambat informasinya, terus tidak boleh salah sasaran, ya, dan informasinya itu harus akurat atau tepat. Jadi ada jenis sistem informasi yang mendukung produksi atau operasi. Contohnya ada MRP, CAM, CAD, dan QMS. Kemudian untuk fungsionalitas atau fungsi pemasaran dan penjualan itu ada CRM, SFA, kemudian e-commerce. Lalu untuk mendukung fungsi keuangan dan akuntansi itu ada AIS, kemudian budgeting, tax manajemen, seperti itu, ya. Ini ada yang ini kah? Oh, tidak ada yang chat, ya. Oke. Lalu untuk SDM misalnya, ya, jadi untuk fungsi SDM-nya tuh ada ini yang paling sering digunakan adalah model sistem pendukung keputusannya. Jadi misalnya ini dalam satu perusahaan itu karyawan siapa saja yang layak untuk menerima bonus dan segala macam itu diatur dalam ini sistem yang fungsinya untuk SDM ini, HR. Lalu ada yang mendukung atau fungsinya untuk rantai pasok, SCM, itu ada beberapa model sistemnya. Lalu ada juga yang berkaitan dengan R&D atau inovasi, itu yang paling terkenal adalah model knowledge management-nya. Sistem informasi yang jenis knowledge management. Nah, jadi setiap aplikasi atau penerapan sistem informasi tadi itu disesuaikan dengan area atau fungsionalitasnya, ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya. Jadi yang berkaitan dengan produksi ada beberapa contoh SIM ini.
Yang berkaitan dengan pemasaran, ada beberapa contoh di sini. Lalu yang berkaitan dengan keuangan atau SDM itu ada beberapa contoh jenis sistemnya. Nah, kalian ingat bahwa dalam sistem yang kalian bangun, kalian harus bisa kategorikan sistem tersebut berdasarkan fungsinya. Jadi apakah dia mendukung fungsi produksi, pemasaran, atau keuangan dan SDM, itu dilihat. Kalau di luar dari itu berarti kita akan melihat fungsionalitas sistemnya berdasarkan levelnya. Jadi itu diterapkan pada level mana sistem yang kalian bangun. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat piramida sistem informasi berdasarkan level organisasi ya. Jadi yang pertama itu ada level strategis ya, level strategis ini. Kemudian ada level manajerial atau taktis dan level operasional. Nah, biasanya ini eh, dia menghasilkan laporan yang berbeda juga. Jadi sistem informasi yang diterapkan berdasarkan level organisasi akan kelihatan dari sistem atau dari output sistemnya. Karena menghasilkan informasi ya, informasinya biasanya berbeda. Nah, kita lihat sifatnya nih. Kalau pada level strategis atau top level, eh, top manager ya, itu sifat dari um, pelaporannya tuh tidak terstruktur dan biasanya tuh jangka panjang. Artinya dia bisa dilihat misalnya ya kalau ini laporan misalnya kita lihat laporan penjualan dia bisa melihat laporan ini dalam laporan bentuk laporan jangka panjang. Artinya bisa melakukan prediksi. Sistem itu bisa menghasilkan prediksi untuk eh, tren penjualan misalnya dari dashboard. Sedangkan untuk manajerial atau taktis atau di level manajer menengah itu sifat laporannya semi terstruktur dan jangka menengah. Jadi bukan untuk jangka panjang. Kalau ini bisa kita Ibu contohkan misalnya kalau berkaitan dengan supplier dan gudang ya. Jadi kalau di bagian ini, bagian taktis ini, kita bisa melihat kebutuhan atau ketersediaan stok sehingga bisa melakukan pemesanan lagi ke supplier seperti itu. Sedangkan kalau untuk operasional yang ini biasanya dikerjakan oleh supervisor atau staff itu sifatnya terstruktur rutin dan jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Kalau ini misalnya berkaitan dengan produk yang terjual hari ini, produk apa saja, ya. Kemudian bisa melihat aktivitas rutin dari setiap bagian atau setiap departemen yang ada pada organisasi tersebut. Jadi dia melakukan seperti misalnya melihat daftar hadir ya, kegiatan rutin yang setiap hari harus dicatat, yang setiap hari harus direcord seperti itu. Itu bagian operasional. Jadi kalau kalian buat sistem untuk misalnya melihat sistem penggajian, oh kalau sistem penggajian berarti dia berkaitan dengan eh, dia adanya di level organisasi karena sistemnya itu harus terstruktur, rutin dan untuk jangka pendek misalnya. Atau sistem absensi, ya itu berkaitan dengan sistem yang diterapkan pada level operasional atau level bawah ya. Nah, Ibu rasa itu yang perlu Ibu jelaskan ya. Yang selanjutnya ini ada penjelasan tambahan tentang ERP, Enterprise Sistem Enterprise ya. Jadi kalau sistem Enterprise itu ketika kita membangun SIM yang dia mengcover kegiatan industri atau perusahaan yang besar. Tapi ini sebagai referensi saja bisa kalian lihat apa itu ERP, itu bisa kalian pelajari. Tetapi kembali lagi fokus kita adalah ke bagaimana menyelesaikan sistem yang kalian tentukan di awal di topik setiap kelompok agar bisa menghasilkan informasi yang sesuai ya, yang berguna bagi penerima yang tepat yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat ya. Nah, jadi kita lihat dulu di topik ini ya, materi pertemuan keempat ini itu ada tambahan tugas yang bisa kalian lengkapi sebelum
kita pertemuan minggu depan itu kalian sudah harus presentasi ya. Nah, ini ya, jadi ini dia masuk lagi dalam tambahan tugas untuk kalian, yaitu lakukan analisis infrastruktur TI-nya. Jadi analisis ini yang Ibu katakan tadi berkaitan dengan kebutuhan fungsionalitas dan non fungsionalitas. Jadi kalian lihat kebutuhan secara ringkas, bukan secara ringkas. Ibu langsung saja kita fokuskan ke kebutuhan hardware dan softwarenya. Jadi itu termasuk dalam analisis infrastruktur TI-nya ya, di dalam sistem yang kalian kelola atau yang kalian pilih untuk dikembangkan itu. Jadi laporannya ini ya, pada bagian ini tambahannya itu laporannya harus mencakup dengar inventaris hardware dan software yang digunakan, oke? Okay? Kemudian jenis jaringan yang tersedia atau yang ada pada lokasi studi kasus kalian itu. Jadi mereka gunakan jenis jaringan komunikasi atau network yang mana? Apakah mereka terapkan LAN atau WAN dan segala macam, itu kalian juga harus lihat bagian itu. Yang ketiga, basis data yang digunakan. Jadi melihat apakah basis datanya model relational database atau model yang lain. Yang berikut adalah identifikasi gap teknologinya. Misalnya mereka sudah menerapkan SIM, tapi teknologi yang digunakan belum bisa mendukung pengolahan data, sehingga dalam pengembangannya mungkin butuh teknologi apa untuk membantu. Jadi identifikasi gap atau celah teknologinya. Lalu yang kelima, berikan rekomendasi pengembangan sistem informasi berdasarkan tren teknologi terkini. Jadi setelah tentukan gap-nya, kalian harus bisa rekomendasikan, oh jadi ini teknologi yang ini yang mungkin akan lebih baik jika diterapkan pada sistem tersebut. Nah, cara kerjanya dengar. Jadi kalian tidak harus kembali lagi ya untuk pengambilan data, karena itu akan sangat mengganggu tentunya. Jadi mungkin kalian hanya berdasarkan data yang ada, coba kalian pikirkan, kalian kan sudah observasi, pasti tahulah model pengolahan datanya di sana seperti apa. Nah, hasil dari observasi itu yang kalian tuangkan dalam sini. Ya, Ibu harap waktu kalian ambil data tuh kalian sudah bisa melihat itu hardware, softwarenya apa sih yang digunakan. Kalau tidak, kalian cari referensi yang kasusnya mirip dengan kasus yang kalian angkat, lalu buat ini analisis kebutuhannya untuk fungsionalitas dan non fungsionalitasnya berkaitan dengan hardware, software, networknya, basis datanya. Kemudian lihat celah atau gap dari teknologinya dan rekomendasikan teknologi dalam pengembangan sistem informasinya. Seperti itu. Ya, jadi ada di halaman terakhir di pertemuan atau topik 1. Next, dari topik 2 ini setelah kita lihat fungsionalitasnya, SIM pada level organisasi, ada lagi tambahan yang harus kalian lengkapi di tugasnya,